Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuse Kamarula dalam channel Education, Edukasi Tanpa Batas. Sahabat Yuka, kali ini kita akan belajar sifat koligatif larutan pada SMA kelas 12 MIPA. Langsung saja kita lihat PowerPoint-nya. Pada slide yang pertama, kita lihat ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Apa itu molaritas? Molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut di dalam 1 liter larutan. Rumusnya M sama dengan N per V. N itu adalah mol, sedangkan V itu adalah volume. Dan M itu sendiri adalah molaritas, satuannya molar. Sedangkan N itu adalah jumlah zat dan satuannya adalah mol, dan volume satuannya adalah dalam liter. Kemudian rumus yang kedua adalah N, jumlah zat itu sendiri rumusnya sama dengan massa dibagi MR. MR adalah massa molekul relatif. Kemudian rumus yang selanjutnya adalah penjabaran atau dari massa, molar, dan mol. Maka dapatlah rumus molaritas sama dengan M dibagi MR, M-nya massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 per P. P-nya dalam bentuk mililiter. Selanjutnya di slide berikutnya adalah molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat yang terlarut di dalam 1 kg pelarut. 1 kg itu bisa 1000 gram. Rumusnya sama dengan, hampir mirip dengan molaritas. Bedanya hanya pada satuan pelarut dan wujud dari pelarut. Kalau molaritas rumusnya M sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi P. P-nya dalam satuan gram. Sedangkan kalau molaritas, P-nya dalam satuan mililiter. Itu bedanya. Slide selanjutnya adalah fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol. Nah, rumusnya apa saja? Rumusnya adalah XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Apa itu XT? XT, X itu adalah fraksi mol, sedangkan T itu adalah mol zat terlarut. Jadi XT adalah fraksi mol zat terlarut. Apa itu NT? NT adalah mol zat terlarut, sedangkan NP adalah mol zat pelarut. Kemudian rumus selanjutnya adalah XP. XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP. Rumus yang ketiga adalah XT ditambah XP sama dengan 1. Jadi fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol zat pelarut sama dengan 1. Beranjak ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar-gambar atau reaksi-reaksi pada sifat koligatif larutan. Contoh-contohnya. Di dalam koligatif larutan itu kita mengenal ada yang namanya pelarut, ada yang namanya larutan. Larutan itu adalah apabila pelarut ditambahkan ke dalam zat terlarut sehingga membentuk larutan. Jadi di dalam istilah koligatif larutan itu ada 3, pelarut, zat terlarut, dan larutan. Nah, pada gambar yang kedua itu adalah penurunan tekanan uap. Jadi gambar penurunan tekanan uap di mana pelarut murni itu tekanan uapnya lebih tinggi daripada larutan. Gambar yang ketiga itu ada peristiwa osmotik. Contoh peristiwa osmotik. Gambar yang keempat itu contoh dari kenaikan titik didih. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide ini kita
belajar tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Semakin mudah molekul-molekul zat cair berubah menjadi uap, maka semakin tinggi pula tekanan uap zat cair tersebut. Bagaimana persamaannya? Persamaannya kita lihat di dalam kotak. Di kotak ini ada delta P sama dengan P0 dikurang P, di mana P0 itu lebih besar daripada P. Apa itu P0 dan P? P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni, sedangkan P adalah tekanan uap larutan. Dan delta P itu adalah penurunan tekanan uap. Jadi selisih, kalau delta itu kan selisih dari tekanan uap larut murni dan tekanan uap larutan. Selanjutnya, hukum Raoul. Hukum Raoul ini dimana mengatakan bahwa tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ada pada kotak ini. P sama dengan P0 dikali XP, dimana tadi di rumus di awal tadi delta P sama dengan P0 dikurang P, sehingga delta P sama dengan P0 dikurang P0 dikali XP. Kenapa? Karena P itu adalah seperti rumus yang di atasnya. Kemudian kita beranjak ke penjabaran berikutnya. Delta P sama dengan P0 dikali 1 min XP, sehingga rumusnya menjadi delta P sama dengan P0 dikali XT. Apa itu delta P, P0, dan XP? Tadi sudah dijabarkan keterangannya pada slide-slide sebelumnya. Selanjutnya adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini rumusnya delta TB. Delta itu perubahan atau kenaikan atau selisih. TB itu adalah titik didih, B-nya boil. Jadi delta TB sama dengan KB dikali M. M-nya adalah molalitas. Jadi penjabaran rumusnya delta TB sama dengan KB dikali massa per MR, massa molekul relatif, dikali 1000 per P dalam bentuk gram. Dan delta TB itu sendiri juga bisa didapat dari titik didih dikurang 100 di sini dalam 100 derajat Celcius. Kenapa? Karena titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, apa itu delta TB? Delta TB adalah kenaikan titik didih larutan, sedangkan KB itu sendiri adalah tetapan kenaikan titik didih, M-nya molalitas larutan, MR-nya adalah massa molekul relatif, dan P-nya adalah jumlah massa zat pelarut. Slide berikutnya, penurunan titik beku itu dapat didapatkan dengan rumus delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TF adalah penurunan titik beku, KF adalah tetapan penurunan titik beku, sedangkan M adalah molalitas. Molalitas rumusnya seperti yang di awal-awal adalah massa per MR dikali 1000 per P, sehingga rumusnya adalah delta TF sama dengan KF dikali massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 per P dalam satuan gram. Kemudian delta TF juga 0 dikurang TF. Kenapa 0? Karena 0 adalah titik beku dari air. Slide selanjutnya adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semi permeabel ke dalam larutan. Nah, pada tekanan osmotik ini bisa menurut Van Hoff bahwa tekanan osmotik dapat dirumuskan sebagai berikut. V itu sama dengan MRT. V itu sendiri adalah tekanan osmotik, M itu adalah molalitas, dan R itu adalah tetapan gas Boltzmann, sedangkan T adalah suhu atau temperatur
gas. Sehingga rumusnya menjadi V sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 per P dalam satuan gram dikali R dikali T. Slide selanjutnya, nah di sini ada untuk sifat larutan elektrolit. Sehingga ada perbedaan. Apa bedanya antara larutan elektrolit dan larutan elektrolit di sini? Yang pertama adalah larutan elektrolit mengandung ion, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion. Kemudian, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Yang selanjutnya ketiga adalah larutan elektrolit mempunyai kutub atau polar, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mempunyai kutub atau tidak polar. Yang keempat, perbedaan selanjutnya adalah larutan elektrolit jika dites pada alat elektrolit tester terdapat gelembung gas dan lampunya menyala, bahkan menyala terang kalau dia elektrolitnya kuat. Sedangkan larutan non-elektrolit jika dites pada alat tersebut tidak ada gelembung gas dan lampunya tidak menyala. Pada urutan yang kelima, larutan elektrolit itu zat terlarutnya dapat terionisasi, sedangkan larutan elektrolit tidak dapat terionisasi. Poin yang keenam, larutan elektrolit itu memiliki nilai alfa sama dengan 1 atau alfa lebih besar dari 0, alfa lebih kecil dari 1. Kemudian sedangkan larutan non-elektrolit alfanya sama dengan 0. Pada slide berikutnya ada faktor Van Hoff. Jadi Van Hoff menyebutkan bahwa di dalam larutan elektrolit itu mengandung ion, sehingga rumusnya bisa di dalam bentuk persamaan I. I adalah faktor Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. N itu apa? N itu adalah jumlah koefisien kationnya. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, kita melihat slide berikutnya sama seperti yang di awal, itu adalah penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh adalah tekanan uap delta P itu sama dengan P0 dikurang P dikali I. Jadi rumus-rumus pada sifat larutan, sifat koligatif larutan non-elektrolit itu dikalikan dengan I. Misalnya delta P sama dengan P0 min P itu kalau larutan non-elektrolit. Sedangkan kalau larutan elektrolit tinggal dikali I. I itu bisa dijabarkan menjadi 1 plus N-1 dikali alfa. Berikut juga dengan rumus yang keduanya, delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. I-nya bisa dijabarkan. Slide selanjutnya, kenaikan titik didih. Sama seperti yang sebelumnya bahwa tinggal dikalikan I, itu bedanya. Kalau non-elektrolit dia tanpa I, sedangkan larutan elektrolit menggunakan atau dikalikan dengan I. Sehingga rumusnya menjadi delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Bisa dijabarkan menjadi delta TB sama dengan KB dikali M dikali 1 plus N-1 dikali alfa. Slide berikutnya, penurunan titik beku. Penurunan titik beku rumusnya menjadi delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Sehingga bila dijabarkan menjadi delta TF sama dengan KF dikali M dikali 1 ditambah N-1 alfa. Slide berikutnya, tekanan osmotik. Tekanan osmotik sama seperti yang sebelumnya, dikalikan I. V sama dengan MRT dikali I. Atau bisa dijabarkan V sama dengan M dikali R dikali T dikali 1 ditambah N-1 dikali alfa. Slide berikutnya, ini ada foto Mary Frances Raoult. Nah, Raoult ini adalah ilmuwan yang menyimpulkan tentang tekanan uap jenuh larutan. Yang tadi di awal ada hukum Raoult pada penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap.
Kemudian gambar berikutnya, pada slide berikutnya adalah Jacobus Hendrikus van Hoof. Nah, beliau adalah seorang penerima Nobel, jadi kimiawan yang mendapatkan Nobel dalam bidang kimia. Mungkin demikianlah ulasan atau sedikit pembelajaran kita tentang sifat koligatif larutan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.